Kayak pengikutnya Imam Ghazali tuh, yang kurang ajar, yang taklidnya tuh. Lawang Imam Ghazali sendiri mengatakan bidhaati fi ilmil hadis misjaf. Ilmuku tentang ilmu hadis itu lemah, kata Imam Ghazali. Makanya beliau meninggal megang Sahih Bukhari, Imam Ghazali. Cuma muridnya kadang nyetak Ihya Ulumuddin, betul? Disebarin di semua universitas Islam. Setelah ahlinya mengecek, ternyata dari 1013 hadis di kitab Ihya Ulumuddin, 996-nya dhaif. Kebayang gak tuh? Jadi wajar kalau jebolan Ihya Ulumuddin benci sama sunnah, walaupun ketua sebuah partai Islam, kelompok Islam, organisasi Islam gitu. Jadi kita nggak bisa salahkan juga lawang belajarnya salah. Gue bilang apa? Tapi lihat orang kalau belajarnya betul, 2 kali kajian tahu bid'ah, lihat. Tapi kalau orang yang belajarnya nggak betul, bertahun-tahun nggak paham bid'ah, tuh. Makanya kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab buat pencinta bacaan, tahu penulisnya jenius. Itu buku kalau kita baca kitab Tauhid dengan syarahnya, bohong yang baca nggak pinter. Imam Ghazali itu mujaddid kelima. Mujaddid itu pembaharu. Pembaharu niku nanu, Pak. Pembaharu itu orang yang memberikan sumbangsih terbesar dalam perkembangan peradaban manusia, terutama dalam Islam. Makanya disebut mujaddidul Islam. Mujaddid. Lah mujaddid itu lahir setiap 100 tahun sekali. Setiap 100 tahun sekali itu dilahirkan di dunia ini seorang mujaddid, seorang pembaharu, pembawa perubahan besar dalam dunia ini. Termasuk mujaddid kelima dalam Islam itu namanya siapa? Imam Ghazali. Imam Ghazali itu nama aslinya Muhammad, punya anak pertama namanya Hamid, makanya punya alam kunyah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ghazali itu nama daerah. Jadi beliau dilahirkan di Tusi. Tus itu satu daerah di Persia atau Iran, yang di kampung beliau terkenal dengan Ghazalah. Ghazalah itu pemintal bulu kambing. Jadi makanya nama daerah ini dibawa. Beliau lahir di sana tahun 450 Hijriah, beliau meninggal tahun 505 Hijriah. Itu Imam Ghazali. Nah, semua ulama saat itu sudah sepakat. Imam Ghazali itu disebut Hujjatul Islam, paham nggak? Hujjatul Islam. Hujjatul Islam itu orang yang betul-betul menyelamatkan Islam saat itu. Nah, yang tidak setuju dengan Imam Ghazali, yang menentang banyak. Siapa mereka? Kaum Syi'in, kaum Syiah, kaum Mu'tazilah, kaum Khawarij. Jadi kalau ada orang yang menghujat, menghakimi Imam Ghazali terlalu berlebihan dan tidak sepakat dengan kesepakatan para ulama sedunia seluruh itu dengan nama Hujjatul Islam, bisa dipastikan yang menghujat itu salah satu di antara. Kenapa seperti itu? Jadi Imam Ghazali itu lahir di mana dia berada di Iran, di mana perkembangan Mu'tazilah dan kaum Syiah sangat luar biasa saat itu, karena perkembangan ilmu agama saat itu marak dengan hal-hal yang sifatnya tekstual saja, sehingga kehilangan spiritual yang diajarkan di generasi pertama Islam. Jadi ruhul Islamnya hilang. Makanya kemudian saat itulah Imam Ghazali mengarang satu karya fenomenal yang bernama Ihya'u Ulumuddin. Jadi yang menghidupkan ilmu-ilmu agama. Di mana Ihya, nek sing maca ngertilah. Saya tiap hari baca Ihya. Saya tiap hari baca Ihya paling sedikit 1 halaman. Nah, Ihya itu menggambarkan satu di mana orang wudhu tidak sekedar wudhu, tapi di situ ada ruhul wudhu. Sholat tidak sekedar sholat, tapi di situ ada ruhnya sholat. Hudurul qalbi, khusyuk dan lain sebagainya. Makanya katanya di dalam Ihya banyak sekali hadis-hadis dhaif. Jadi Imam Ghazali itu kang mufasir, di samping mufasir itu muhaddis, paham ilmu tafsir, tidak sekedar paham, mufasir dia. Kemudian muhaddis, tidak sekedar paham, muhaddis. Di samping itu beliau juga ahli ilmu kalam, ahli filsafat. Makanya disebut Hujjatul Islam. Nah, bagaimana menyikapi orang-orang yang mengatakan di dalam kitab Ihya banyak ilmu, banyak hadis yang dhaif? Ya, lihat dulu siapa yang mentakhrijnya.
Kalau yang mentakhrijnya salah satu di antara 3 golongan itu, ya dipastikan didoifkan walaupun tidak doif. Kalau memang yang mentakhrij itu mengatakan bahwa hadis doifnya sekian ratus dan lain sebagainya, oke. Di awal-awal bab Imam Ghazali itu selalu mengatakan hadza faslun, hadza misalkan hadza ay ma fi dhihni. Jadi ketika mengarang kitab Ihya Ulumuddin yang berisi ribuan hadis itu Imam Ghazali itu hadza ay ma fi dhihni, apa yang di dalam hati. Jadi orang buka laptop, orang buka tulisan, hafal di luar kepala, dicatat. Coba bayangkan, ada Quran, ada hadis 4 jilid. Tuh, Masya Allah, itulah Imam Ghazali. Jadi kemudian ketika di Eropa marak ilmu-ilmu filsafat sains yang aliran Aristotelian, itu Imam Ghazali melawannya dengan tahafutul falasifah. Banyak karya Imam Ghazali yang sering kita kaji, apa? Bidayatul Hidayah, Ihya Ulumuddin, Al-Munqidh Minadh Dhalal, Al-Iqtisad fil I'tiqad, banyak, Asasul Qiyas, banyak. Makanya kalau ingin mentahkim Imam Ghazali itu seperti apa, dan Anda tidak sepakat dengan gelar Hujjatul Islamnya, orang yang mulia, maka baca semua karyanya dulu. Jangan hanya karena membaca satu karya kemudian Anda mentakhrij dengan dasar pemikiran Anda, tak jamin Anda akan tersesat di dalam yang terang. Makanya yang melawan Imam Ghazali itu kalau enggak Khawarij, ya Mu'tazilah, ya Syiah. Kalau Ahlu Sunnah wal Jamaah semua memberi gelar ulama sedunia di zamannya. Anda enggak pernah merasakan satu zaman dengan Imam Ghazali. Kalau Anda merasakan satu zaman dengan Imam Ghazali, pasti mutafak akan disepakati bahwa Imam Ghazali adalah hujjatul Islam, mufassir, muhaddis, ahlul kalam, ahlul falasifah, dan banyak gelar-gelar yang lainnya. Imam Ghazali punya basirah. Basirah itu satu kejernihan hati yang Imam Ghazali itu menggiring satu dialek, satu paradigma, satu logika di mana orang akan meyakini dan memegang Islam dengan penuh. Kemudian tahu-tahu sekarang ada orang yang mentahkim menyebut gelar al-imam saja nggak mau, langsung Ghazali, kayak bocah ngon wedhus. Insyaallah. Jadi ini keprihatinan kita ya. Jadi jangan Kang, jangan pernah terkecoh dengan hal-hal yang sifatnya mentahkim atau menjustis seseorang. Karena semua ulama sedunia yang satu zaman dengan beliau memberi gelar Hujjatul Islam.